Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Yang di bawah gunung, lokasi Panggeleseran, kami sebagai masyarakat Panggeleseran itu pengen direlokasi, tapi gimana belum ada realisasi dari pemerintah Kabupaten Bogor. Kejadian tahun 2007, 2008, 2009, 2010, jangan cuman hanya janji-janji doang. Pak Bupati itu pernah janji prioritas pertama Panggeleseran, dikarenakan itu menyangkutnya nyawa katanya itu. Apakah nggak direlokasi, mau menunggu kejadian lagi sampai ada orang yang tertimbun atau gimana? Malam hujan nya paut nanti paut longsor di tonggoh laju di cai paut kabongkar tembokan sakit itu bapak mata pakai kapal ya ibahna si cai Pak sieun nih ketemu lamun katarik hujan di penting itu ngeunah sare yang ada di kampung Panggeleseran ada 253 ada 253 ya, termasuk si Bugis itu. Nah, untuk berarti akumulasi warganya atau penduduknya ada berapa orang nih Pak di sini? Lebih kurang ya Pak? 1.300. Ada 1.300. Bisa. Coba bisa Anda lihat. Coba diarahkan kamera ke arah sana. Nah ini sekarang saya masih berada di atas dan aliran air. Suasana sangat mencekam. Dan saya pun ada kekhawatiran yang sangat luar biasa sekali. Kita langsung turun ke bawah, kita cari tahu dan kita tanyakan saja langsung kepada warga dengan kondisi hujan seperti ini. Langsung kita lihat. Assalamualaikum Pak. Ini Pak. Bapak dengan saran sama Pak siapa? Bapak Hasbullah. Pak, hujan kia sieun teu Pak? Sieun longsor teu? Hah? Sieun kacida sieun. Hoyong di lokasi teu Pak? Hoyong dipindah teh ke tempat nanti di kaluhur. Jadi kondisi kerja sieun tak? Anda bisa lihat aliran airnya. Tapi anak-anak tidak merasakan kekhawatiran. Ya, anak-anak. Kita lihat video, kita wawancara apakah mereka takut atau tidak. Ibu Aminah, kondisi hujan seperti ini di kampung Panggeleseran bagaimana? Hah? Sangat takut sekali. Apa harapan Ibu kepada pemerintah? Ya tetap intinya satu, warga minta direlokasi. Itu kan sangat memperhatikan kaum miskin atau masyarakat yang sedang kena musibah, karena harus segera ditangani itu. Ya. Kita akan perhatikan begitu besarnya aliran air yang dialirkan dari atas gunung ini atau di atas permukaan kampung Panggeleseran ini. Ini baru satu titik. Ya, ini ada satu titik yang seperti ini. Masih banyak lagi yang lain. Ketika hujan turun seperti ini dan bisa ditemukan
Pak. Menurut saya ini sudah sepatasnya dan sudah seharusnya segera direlokasi. Bagaimana dalam kondisi hujan, warga kampung Panggeleseran begitu cemas, begitu khawatir, takut kejadian yang serupa pada tahun 2007 sampai 2010 hingga 4 kali terulang kembali. Nah, sekarang cuaca sudah mulai mereda, namun kekhawatiran tetap tidak bisa hilang karena biasanya longsor ini terjadi ketika hujan selesai. Kami meminta kepada pemerintah Kabupaten Bogor, dalam hal ini Bupati Bogor, segera mengambil tindakan, memberikan kebijakan yang dibutuhkan oleh warga kampung Panggeleseran untuk mendapatkan lokasi yang betul-betul nyaman untuk melanjutkan kehidupan warga kampung Panggeleseran, Desa Banyuwangi, Kecamatan Cigudeg. Dulu memang hampir juga nggak mau, Pak. Saya dengar itu ada beberapa warga yang nggak mau pindah ya karena di situ sudah seolah-olah nenek moyang dan sebagainya. Jadi mereka masih ingin bertahan sebagian ya. Memang dia kan memang udah bilang ya direlokasi gitu ya. Cuman sampai sekarang itu masih belum ada. Bapak bosan nggak nunggunya, Pak? Bukan main, Pak. Udah bosan benar saya waduh. Oknum perhutani meminta sesuatu, Pak. Bahkan sempat ngancam mau didoser atau gimana, itu betul? Iya betul. Itu harapan saya, Bapak. Betul-betul pengen direlokasi aja. Karena mereka ingin seluruhnya sekarang pindah, sudah disambut baik oleh kita pemerintah daerah, karena itu tanggung jawab kita semua. Kalau saya sebetulnya kalau dibilang bosan sudah merasa bosan gitu ya, dari dulu katanya mau secepatnya direlokasi, tapi sampai saat ini masih belum juga. Sampai saat ini. Iya. Dan saya mendengar kabar, Pak, bahwa kabarnya warga kampung Panggeleseran sebetulnya tidak mau direlokasi, Pak, tidak mau dipindahkan. Apakah kabar itu benar apa enggak sih, Pak? Tapi yang saya dengar satu orang pun nggak ada yang mengatakan saya tidak mau direlokasi. Jadi intinya semua warga kampung Panggeleseran ini siap untuk direlokasi. Ya jelas. Tinggal semuanya. kepastian dari pemerintah aja. Iya. Bener nggak mau merelokasi? Mungkin seperti itu. Iya. Nah ini Pak, ada lagi Pak yang ironis bahwa di sini angka yang mengenyam pendidikan di kampung Panggeleseran ini hampir 95% bisa dikatakan SD. Apa itu betul, Pak? Iya. Ada kekhawatiran apa yang ada di pikiran Makmur ketika hujan tiba, ketika cuaca jelek ya? Makmur tahu cuaca jelek kan? Takut longsor lagi. Ada perasaan apa coba Makmur, bisa bicara nggak? Kalau saya dan teman-teman saya takutnya ada takut longsor, terus kan yang tinggi itu takut menjeblos dan menimpa rumah warga di sini. Terus Makmur sekarang kelas berapa sekolah? Yang berhenti sudah SMP. Makmur berhenti sekolah. Sekarang udah nggak SMP lagi. Udah nggak ikut sekolah lagi. Enggak. Jadi, nah ini ironis ketika putra putri dari masyarakat atau dari warga kampung Panggeleseran terpaksa harus berhenti sekolah karena mungkin satu tadi faktor kendala jalan juga ya, ke sekolah SMP juga jauh. Yang pertama, dan yang kedua mungkin ini takut juga menyampaikan orang tua, takut terjadi sesuatu hal gitu ya. Iya, takut. Maka tadi siapa nama Makmur? Makmur rela berhenti sekolah karena takut keluarganya ketika Makmur sekolah, keluarganya ditinggal, terjadi bencana itu. Ini ironis, sangat ironis. Apa yang Makmur harapkan dari pemerintah Kabupaten Bogor supaya cepat direlokasi? Apa sih yang Makmur mau? Misalnya segera aman, hukumnya dan nyaman. Itu ya. Tapi
Mamur siap untuk sekolah kembali. Kalau misalkan sudah direlokasi, ada bangunan sekolah SMP di sana. Siap. Nah, ini PR pemerintah Kabupaten Bogor. Ternyata di Kabupaten Bogor contohnya adalah makmur yang harus berhenti sekolah lagi-lagi karena relokasi harus diulur dan terus diulur. Ya mungkin gitu aja. Yang lain yang nggak sekolah yang mana yang nggak sekolah? Yang berhenti sekolah SMP yang mana? Masih ada? Asep tuh Asep. Asep? Ini berhenti juga sekolah. Ada lagi yang perempuan, ada yang berhenti sekolah juga? Belum. Oh, belum ada yang perempuan, belum ada. Berhenti sekolah SMP yang hanya sampai SD saja? Iya. Semua rata-rata hampir sampai tingkat SD. Karena di sini belum ada bangunan sekolah ya. Di lokali makmur, dan ini merupakan ya, kami berharap dari media informasi Desaku berharap di Kampung Panggalesea ini cukuplah makmur. Direlokasi Kampung Panggalesea ke tempat yang aman mau? Mau, Pak. Kepaksa nggak itu? Kenapa mau? Takut. Terus selama ini ibu takut terus tuh? Takut longsor lagi nggak? Kalau dipindahin sama pemerintah mau nggak? Ya, makasih ya. Oh yang dialihin ke tempat anu aman Pak Amete bawa was-was-we gitu. Nah sekarang saya bersama dengan Bapak RT sekaligus tokoh masyarakat. Saya mau bertanya Pak, dengan kondisi warga Bapak saat ini ya, terus menantikan relokasi, apa sih tanggapan? Sebenarnya udah lama ya menantikan relokasi, sampai sekarang rumah saya udah hampir ambruk. Kenapa relokasi belum saja diselesaikan relokasi? Tapi upami dialihkan ke pemerintah, ibu siap? Mau nolak upami? Atau ibu mah nolak tepuku atau nolak tekumaha teh nolak kumaha aja ngaran aja awak tak ikieuna ieu. Mau dipindahin nggak dari rumah ini, dari lokasi ini ke tempat yang lebih aman? Iya mau sana. Ibu mau sebetulnya? Ibu dengan ibu siapa? Karena lahan yang atau pemukiman yang sekarang masyarakat Pembati itu sudah betul-betul sangat memprihatinkan. Pertama kejadian tahun 2007 kami secara bersama-sama dengan tokoh masyarakat Kampung Panggalesea dan BPD mengajukan melalui proposal. Ternyata sampai saat ini belum ada jawaban. Padahal mungkin baik dari pihak-pihak terkait mengenai masalah khususnya pemerintah baik tingkat kecamatan dan kabupaten hampir setiap kejadian itu tahu karena kita memberikan tembusan melalui surat, termasuk kejadian pada tahun 2010. Masyarakat kita yang sangat memprihatinkan kondisi pemukiman masyarakat. Jadi sekarang masyarakat ini merasa kebingungan. Anak, menurut Bapak bagaimana nih Pak, kalau misalkan kendala relokasi ini terus berlanjut ya, lalu ada kekhawatiran lain nggak Pak? Faktor psikologi anak kita juga sangat memprihatinkan dari kampung ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Sebetulnya dia ini mau direlokasi atau mau pindah apa enggak sih dari kampung sini? Kenapa mau pindah? Apa sih cita-cita Aing?
masih bingung. Apa karena ingat longsor terus? Gitu. Apa sih yang Aing pengen segera pindah? Takut longsor, selain takut longsor, ada lagi nggak yang lain? Kenapa Aing pengen pindah dari kampung Panggeleseran ini? Sulit menjawab. Nah ini bukti bahwa Aing sulit untuk menjawab, sudah kehabisan kata-kata. Ya saya juga kehabisan kata-kata. Ya intinya putra putri kampung Panggeleseran tetap hanya satu. Mereka mengharapkan relokasi. Sering bilang sama saya, tahu betul bahwa mereka ingin sekali direlokasi. Pertama, pertimbangan keamanan, karena kampung Panggeleseran ini sangat rawan longsor. 4 kali longsor, jadi masyarakat trauma, takut terjadi longsor susulan. Harapan kita warga Panggeleseran ingin sekali janji pemerintah itu dibuktikan. Kenapa? Karena selama ini kami warga Panggeleseran tidak merasa nyaman, terutama di Katulampa. Itu tadi alasannya, takut terjadi longsor susulan yang kapasitasnya lebih besar. Dikhawatirkan sampai terjadi ada korban jiwa. Kita semua tidak hanya orang tua, anak-anak pun ikut tidak nyaman. Sama, mereka juga tahu, apalagi mereka juga ikut kemarin merasakan waktu terjadi longsor. Mereka mungkin lebih takut daripada kita orang tua. Jadi saya yang dikhawatirkan itu menjadi gangguan jiwa bagi mereka yang masih muda, yang masih kecil, yang masih anak-anak. Jadi faktor psikologi. Ya, itu yang dikhawatirkan. Sehingga takut mengganggu. Wa na'udzubika min su'il khatimah wa syarril aqibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten Bogor, bersedia merelokasi kampung Panggeleseran. Yang pada intinya mudah-mudahan cita-cita kita semua warga Panggeleseran tempat yang aman, hidup di tempat yang aman. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak selaku wakil rakyat, ada niatan nggak Pak untuk menskala prioritaskan kegiatan relokasi di tahun 2011 ini Pak? Ya, 2011 barangkali terlambat kalau untuk karena sudah ketok palu kalau 2011. Mudah-mudahan kita bisa bahas di perubahan anggarannya di 2011 juga. Kalau dari anggaran yang sekarang sudah ketok palu, sudah nggak mungkin bisa masuk. Mudah-mudahan sudah termasuk di dalamnya, karena saya juga tidak katakanlah hafal secara rinci. Siapa tahu sudah ada di dalamnya. Mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada pun di perubahan anggaran kita akan upayakan, kita bicarakan lah. Paling tidak dengan komisi yang menangani ya, komisi C. Nah ini Pak Parman, di antaranya yang kebetulan komisi C, salah satu anggotanya, beliau juga tahu, dan insya Allah kemudian nanti saya bicarakan juga dengan para wakil untuk di badan di anggaran nanti bisa masuk kalau belum di 2011 awal di perubahan barangkali mudah-mudahan.